Selamat pagi, silakan duduk. Selamat pagi, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Isra Hetfiani Putri, dan saya akan mewawancarai Anda. Hari ini bagaimana kabar Anda? Saya merasa luar biasa, terima kasih. Bagaimana kabar Anda? Saya juga merasa luar biasa. Mari mulai ya. Pertama-tama, saya ingin Anda menceritakan tentang diri Anda sendiri. Nama saya Sofina Zakia, umur 21 tahun, dan saya lulus dari Telkom University dengan jurusan D3 Manajemen Pemasaran, lulus tahun 2022, dan saya merupakan fresh graduate. Saya berasal dari Pasuruan, saya juga aktif dalam sebuah organisasi, dan siap melakukan tanggung jawab saya. Pertama-tama, saya akan mewawancari tentang aspek motivasi diri Anda sendiri. Pertama, apa yang menjadi alasan Anda sehingga Anda memutuskan untuk melamar pekerjaan di perusahaan ini? Saya ingin sekali bekerja di sini karena selain memang background perbankan, saya inline dengan posisi yang available saat ini. Tetapi juga karena dari beberapa research yang saya lakukan, industri di mana company ini beroperasi diprediksi tetap bertahan di tengah adanya transformasi digital yang terjadi di berbagai sektor. Ini terbukti dari Financial Performance Report yang sudah saya baca. Company ini tetap memiliki double-digit profit growth. Terlebih lagi, saya sudah bertanya kepada beberapa karyawan di sini mengenai kultur. Nampaknya kultur di sini sangat bisa mendukung saya to grow and to learn more mengenai bidang ini dalam jangka waktu yang panjang. Itulah mengapa saya sangat ingin bekerja di perusahaan ini. Selanjutnya, ukurlah bagaimana ketahanan Anda terhadap tekanan atau stres. Stres dan tekanan dalam pekerjaan memang selalu ada, sehingga membuat saya bingung untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Maka dari itu, saya membuat catatan pekerjaan dengan menggunakan sticky notes secara berurutan. Saat satu pekerjaan selesai, maka saya mencabut sticky notes tersebut. Selanjutnya, sebutkan dan uraikan apa saja kelebihan dan kekurangan diri Anda, serta visi misi diri Anda. Menurut saya, kelebihan saya memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Semasa kuliah dulu, ketika bekerja kelompok, saya pasti diminta untuk presentasi. Lalu saya juga berpengalaman menjadi koordinasi eksternal di DPM fakultas yang mengharuskan saya bertemu banyak orang dan mengasah communication skill. Jadi komunikasi adalah bidang yang dekat dengan saya dan selalu saya asah. Dan untuk kekurangan saya akui bahwa saya sangat ambisius dan kompetitif. Saking kompetitifnya, saya selalu ingin jadi orang pertama yang mengumpulkan tugas sebelum deadline yang sudah ditentukan. Hal tersebut membuat saya tergesa-gesa dalam bekerja dan terkadang miss di beberapa hal. Setelah menyadari hal itu, saya sudah berusaha untuk lebih tenang lagi dalam bekerja dan memperhatikan semua hal dengan lebih detail. Selain itu, saya juga sudah belajar untuk mengatur waktu dengan baik agar saya bisa mengalokasikan energi dengan lebih bijaksana dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat, yaitu bagaimana aspek kepercayaan diri Anda. Saya memiliki kemampuan dalam berkomunikasi sehingga saya sangat aktif dalam berorganisasi yang mengharuskan saya untuk berani berbicara kepada orang lain. Selain itu, saya juga mudah bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang baru. Dan itulah yang membuat saya menjadi lebih percaya diri dan tetap meningkatkan rasa percaya diri dalam kehidupan saya. Dan seberapa besar tingkat kemampuan dalam mencapai keberhasilan dan apa indikatornya? Saya memiliki kemampuan dalam mencapai keberhasilan yang cukup besar dikarenakan saya merencanakan setiap target yang akan saya capai dengan berusaha dan bertindak semaksimal mungkin dan menerapkan manajemen waktu dalam kehidupan saya. Indikator keberhasilan saya yaitu saya mampu menciptakan kehidupan yang seimbang dan berpikir secara terbuka dengan terus belajar dan berkembang. Selanjutnya saya akan menanyakan aspek organisasi dan pengalaman kerja terhadap diri Anda. Yang pertama, pengalaman dan kemampuan organisasi apa saja yang Anda miliki?
Di masa kuliah 3 tahun, saya mengikuti berbagai organisasi dan saya aktif untuk mengikuti setiap proker yang diadakan. Di tahun pertama, saya menjabat sebagai anggota di bidang pengabdian masyarakat di Himpunan Mahasiswa Manajemen Pemasaran pada tahun 2020 yang diamanatkan sebagai sekretaris dan bendahara bidang pengabdian masyarakat. Selanjutnya, saya diamanatkan menjadi anggota humas dari acara Bina Desa 2019 dan menjadi sekretaris dari acara Bina Desa 2020. Selanjutnya, saya menjabat sebagai koordinator eksternal di DPM Fakultas. Selanjutnya, pengalaman kerja atau magang apa sebelumnya yang Anda? Pengalaman magang yang saya lakukan berhubungan dengan posisi sales generalis di perusahaan ini sebelum saya magang sebagai customer service di PT Bank Mandiri Tbk. Selanjutnya, saya akan menanyakan aspek perusahaan yang dilamar, yaitu informasi mengenai profil perusahaan apa yang Anda ketahui. PT Bank Mandiri atau Persero Tbk bisa disingkat dengan BMRI adalah badan usaha milik negara yang beroperasi sebagai penyedia jasa keuangan di dalam negeri. Layanan bank meliputi pembiayaan perdagangan valuta asing dan layanan kustodian, manajemen kas, pemrosesan pembayaran dan kartu debit dan kredit. BMRI menawarkan rangkaian solusi keuangan yang komprehensif baik untuk badan usaha swasta maupun milik negara, komersial, usaha kecil dan mikro serta konsumen retail. Perbankan korporasi menawarkan berbagai produk pinjaman termasuk pinjaman modal kerja, pinjaman berjangka, pinjaman sindikasi, pinjaman non-tunai, atau bank garansi dan letter of credit, serta produk simpanan termasuk giro, deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Pembiayaan konsumen menawarkan produk dari pinjaman yang dijamin seperti KPR atau KPR mandiri, mobil atau kendaraan mandiri, dan pinjaman ekuitas rumah atau kredit multiguna, hingga pinjaman tanpa jaminan atau kredit bebas agunan dan kartu kredit. Selanjutnya, saya akan menanyakan aspek penghasilan. Besarnya gaji yang ingin diminati oleh Anda ketika sudah diterima di pekerjaan ini. Baik, berdasarkan pengalaman dan riset yang saya lakukan, gaji di posisi saya saat ini berada di kisaran 5 juta rupiah. Saya yakin bahwa perusahaan memiliki anggaran dan standar tentang gaji maksimal untuk posisi ini. Saya juga yakin bahwa Ibu ingin mendapatkan kandidat yang memiliki kompetensi yang telah disyaratkan. Maka dari itu, dengan penuh hormat, saya akan menerima rentang gaji maksimal untuk posisi tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menginformasikan melalui email. Baik, terima kasih, Bu.